Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Senin pada salat zuhur diadakan kajian Islam untuk menambah wawasan kita, yang pada siang hari ini kajian Islam akan diisi oleh Al-Ustaz Kiai Haji Al-Fikri Imran dengan tema kajian pada siang hari ini adalah Sirah Nabawiyah. Marilah kita awali dengan pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Ustaz pada dalam syukur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walahu, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Pada pengajian dan kajian zuhur kali ini kita masih membahas kelanjutan tentang rahasia sukses kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita jelaskan bahwa rahasia sukses kepemimpinan seseorang, siapakah dia? Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia harus memiliki 4 faktor. Faktor pertama sudah kita jelaskan, yaitu faktor karakter individual atau karakter personal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti yang luhur. Faktor kedua adalah yaitu faktor kecakapan, keluhuran, ketinggian konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya yang reformatif, yaitu beliau mampu menyatukan dan mampu memadukan antara 2 hal yang dianggap berbeda dan dianggap berlawanan, yaitu beliau mampu memadukan antara 2 fenomena alam yang ada di dunia ini. Beliau mampu memadukan dan tidak dibuang dan tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sikap tegas, di saat yang sama beliau punya sifat lemah lembut. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sikap yang keras, namun di saat yang sama beliau juga punya sifat pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sikap penyayang, namun di saat yang sama beliau tidak mengenal kompromi. Nah, ini mampu dipadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang menghantarkan beliau dicatat dalam sejarah manusia sebagai manusia tersukses dan manusia teragung. Dan kita telah menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan adanya panas dan adanya hujan. Panas ini bermanfaat untuk pembuahan, proses pembuahan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana kalau panas terus-menerus tanpa adanya hujan, maka tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan akan mati. Sebagaimana Allah menurunkan hujan, maka hujan juga bermanfaat untuk menyimpan nutrisi-nutrisi air yang menjadi sumber kehidupan tanam-tanaman. Tapi kalau terus-menerus basah, maka tanam-tanaman tidak bisa memberikan buahnya dan tidak bisa melakukan proses pembuahan.
semua dalam pelajaran biologi. Lalu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah telah kita jelaskan adalah seorang yang pemaaf. Beliau sangat sayang kepada binatang. Beliau sangat sayang kepada yang namanya sekelompok manusia, yaitu yang bernama wanita, dan beliau tidak pernah memukul mereka. Beliau tidak pernah menggunakan tangannya yang kekar untuk memukul wanita atau untuk memukul sembarang orang. Tapi di saat yang sama, tangan ini akan menjadi api dan akan menjadi baja di hadapan para musuh ketika beliau berperang. Ini Pak. Inilah yang mampu dipadukan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, apa faktor penunjang yang menyebabkan pemimpin itu dapat sukses dan besar? Siapapun dia, dalam konsep atau dalam perspektif ini kita sedang membahas tentang sirah Rasulullah SAW. Wa amat di'amatu tsalitsatu min da'aimil azamati wa hiya al-qudratu tanfidhiyah, ay mada kifayatil 'azim fi tahqimin hadhihi al-islam. Adapun faktor yang ketiga, kata Profesor Dr. Mustafa Az-Zarqa dalam kitabnya Muhammad Khatam Rasulullah Majma'il Azamatil Bashariyah, beliau menjelaskan yang menyebabkan Rasulullah atau seorang pemimpin itu sukses dan besar karena Rasulullah SAW memiliki kecakapan dalam al-qudrah at-tanfidhiyah, yaitu kecakapan beliau dalam operasional, kecakapan beliau dalam teknis. Jadi kita mengenal adanya kekuatan, yaitu kekuatan dalam sebuah organisasi itu ada namanya kemampuan teknis, kemampuan operasional, yaitu kecakapan Rasulullah SAW dalam merealisasikan dan dalam mengimplementasikan ajaran-ajarannya, metodenya yang reformatif. Kita telah menjelaskan jamaah kaum muslimin rahimakumullah bahwa konsep Rasulullah dalam hal ini, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang mencakup bidang politik, bidang moral, bidang budaya, bidang ekonomi, bidang militer, bidang hukum, baik pidananya maupun perdatanya, maka yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran-ajaran yang bersifat reformatif. Karenanya jangan mimpi seorang pemimpin akan sukses kalau gagasan-gagasan yang dibawa olehnya bukan gagasan-gagasan yang reformatif. Hanya pemimpin yang sukses, hanya orang yang besar, dialah yang akan semakin besar, akan semakin sukses ketika gagasan-gagasannya, ide-idenya, pemikiran-pemikirannya itu menganut minhajul islam, yaitu menganut konsep yang reformatif atau menganut ajaran yang bersifat reformatif. Setelah dia memiliki konsep yang reformatif, maka tinggal teknisnya dan operasionalnya, dan inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Apa maksudnya hadirin kaum muslimin wa zurratul mu'minin rahimakumullah? Yaitu bahwa Rasulullah SAW memiliki kekuatan dalam menyebarkan dan dalam mendakwahkan ajaran-ajarannya yang bersifat reformatif tadi, lalu beliau mampu merealisasikannya di lingkungan dan di wilayah yang ada di sekelilingnya, sehingga ajaran-ajaran ini mampu masuk ke benak hati manusia, sehingga ajaran-ajaran beliau yang reformatif ini mampu masuk ke dalam relung hati manusia yang paling dalam, sehingga mata mereka betul-betul dapat melihat, telinga mereka dapat mendengar, dan hati mereka akhirnya tersentuh dan terenyuh, serta mereka mampu melakukan perubahan-perubahan dengan konsep-konsep
konsep yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya Pak. Jadi bagaimana konsep yang cakep, metode yang bagus, tapi kalau tidak, pemimpinnya tidak memiliki kemampuan dalam menyampaikannya, maka dia hanya akan menjadi ajaran-ajaran atau konsep-konsep yang hanya mengawal. Tapi bagaimana konsep ini mampu oleh Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam hati para sahabat Nabi, dimasukkan ke dalam hati kaum muslimin, sehingga itulah dalam pepatah dan dalam bahasa hadis Rasulullah SAW mampu membuka mata yang buta, hati yang buta, telinga yang tuli. Maka itu semua mampu dirubah oleh Rasulullah SAW, sehingga yang tadinya mata mereka buta dapat melihat, telinga mereka yang tuli dapat mendengar, dan hati mereka yang mengeras maka dapat lembut dan dapat menerima ajakan serta seruan dan dakwah Rasulullah SAW. Kaum muslimin wa zurratul mu'minin rahimakumullah. Kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW ketika menyampaikan dan menebarkan dakwahnya ini, Rasulullah mampu memikul berbagai macam rintangan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Lihat hadirin, beliau menjelaskan, fal waqi' anna qudratut tanfid wa quwwatuhu ladan Nabi sallallahu alaihi wasallam munqati'atun nadhir munqati'atun nadhir wa la ya'rifu al-insanu madaha illa biqadari ma ya'rifu min halil muhit alladhi qama fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi da'wati. Kata Profesor Dr. Mustafa Az-Zarqawi, barang siapa yang melihat kemampuan Rasulullah dan kekuatannya dalam merealisasikan ajaran-ajarannya, maka dia akan menemukan bahwa kemampuan Rasulullah betul-betul luar biasa dan tidak dimiliki oleh manusia-manusia lainnya. Munqati'atin nadhir, tidak ada tandingannya. Lihat hadirin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi rintangan dan hambatan dari kaum-kaumnya, bahkan kaumnya mencaci makinya, kaumnya berusaha untuk menghambatnya, umatnya berusaha bahkan berkali-kali untuk membunuhnya, dan mereka berkolaborasi untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah bagaikan batu karang di tengah lautan yang tidak goyah, dan Rasulullah di samping itu dibimbing dan dipelihara dan dijaga oleh Rasulullah SAW, sehingga konspirasi semuanya konspirasi tidak mampu dan tidak bisa membunuh Rasulullah SAW. Kaum muslimin wa zurratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian kita bisa lihat dan kita bisa telah apa saja ya prinsip-prinsip pembaharuan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau membangun negara, baik ketika beliau membangun spiritual umatnya, baik ketika beliau melakukan pembaharuan ekonomi, baik ketika beliau melakukan pembaharuan militer, baik ketika beliau melakukan pembaharuan akidah, ideologi, baik ketika beliau melakukan pembaharuan hukum dan lain sebagainya, maka dijelaskan bahwa gagasan-gagasan yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah diantaranya hadirin. Satu, beliau menjelaskan, kana al-mujtama'ul arabi jahiliyan tu'badu fihi al-asnam ibadatan anbiya wa ta'ashsha fi uquli ahli al-khurafat fahadama bi da'wati al-islam alladhi ja'a bi tilka al-asnam jami'an wa tahhara al-bi'ata al-arabiyyah minha kama
diinginkan oleh Rasulullah SAW, serta pemikiran khurafat, yaitu akal-akal atau ajaran-ajaran yang tidak berdasar pada rasio yang benar, akidah yang benar, hanya berdasarkan pada khurafat. Apa itu hadirin? Itu khurafat artinya adalah satu keyakinan yang bersifat khayalan. Maka mampu dibangun oleh Rasulullah SAW sebagai penggantinya, dibangunlah dua fondasi. Yang pertama, dibangunlah fondasi al-imanu billahi khaliqil kaun. Sebagai pengganti mereka penyembah berhala, maka digantilah oleh Rasulullah SAW agar mereka semata-mata beriman kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, agar mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa, al-ahadus samad, yang maha perkasa, maha esa, dan tempat bergantung dan tempat meminta. Bagaimana kaum muslimin wa zuhurul mu'minina rahimakumullah, saat itu Rasulullah SAW dan dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saat itu Rasulullah SAW belum memerintahkan kami untuk meninggalkan minum-minuman keras, belum memerintahkan kami untuk meninggalkan berzina, belum memerintahkan kami untuk meninggalkan perjudian. Maka seandainya, kata Aisyah, dituturkan, seandainya Rasulullah ketika menjadi Rasul, maka perintah yang pertama adalah jangan berzina, jangan minum minuman keras, jangan berjudi, maka niscaya mereka akan terus berjudi. Tapi yang diajak oleh Rasulullah SAW saat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kaum muslimin, kita lihat dalam sejarah dan kita lihat dalam buku-buku syariat, maka pelarangan minuman keras itu melalui proses 3 kali. Ayat-ayat yang turun tentang pengharaman minuman keras itu sampai 3 kali dijelaskan. Dan ayat yang terakhir turun adalah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fastanibu. Sesungguhnya khamr itu, judi-judian itu, taruh-taruhan itu, sesajen itu, lotre itu, rijsun adalah kotoran min amali syaitan, dari perbuatan setan, fastanibu, maka tinggalkan. Nah, itu setelah 3 proses ayat. Ayat yang pertama, Allah menjelaskan bahwasanya dalam khamr itu ada manfaat, yaitu kalian dapat mendapatkan rezeki dengan kalian minuman khamr yang dibuat dari anggur, dari kurma, maka mereka bisa melakukan apa hadirin? Mencari rezeki. Allah jelaskan. Lalu ayat kedua dijelaskan lagi, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa di balik khamr itu justru dosanya, madarnya lebih besar daripada manfaatnya, daripada sekedar mendapatkan ekonomi, sumber ekonomi. Mafsadat yang dihasilkan dari minum-minuman keras jauh lebih besar daripada rezeki, sumber ekonomi yang kau dapatkan darinya. Lalu baru yang ketiga, Allah turunkan yang ketiga, khamr itu adalah kotor, perbuatan setan, fastanibu, jauhkanlah oleh kalian. Lalu ayat ini ditutup, fahal antum muntahun, tidakkah engkau berhenti? Makanya dikisahkan saat itu Umar bin Khattab menjawab, intahaina, kami berhenti wahai Tuhan, kami berhenti wahai Allah. Dikisahkan jalan-jalan kota Madinah penuh dengan air-air arak yang dibuang oleh sahabat Nabi yang saat itu minum-minuman arak. Kenapa hadirin? Dan itu prosesnya setelah dada mereka diisi oleh iman yang kuat. Makanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, ketika kita berdakwah di era reformasi, maka jangan terlebih dahulu kita mendirikan hukum. Sementara orang belum paham Islam, orang belum paham indahnya agama Islam,
ia ibadati, yang sedang ia sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ini sadar dan setelah ini masuk dan merasuk dalam hati sanubari mereka, akal pikiran mereka dan dada mereka, maka saat itu barulah terapkan hukum. Maka hukum sebagai apanya hadirin? Backupnya. Jadi hukum adalah sebagai backup, undang-undang sebagai backup. Adapun akidah ini sebagai backbone-nya, tulang punggungnya, fondasinya. Hukum ini sebagai pembackup-nya. Nah, kaum muslimin lihat, karenanya yang pertama diseru oleh Rasulullah SAW, yaitu sahabat Nabi yang saat itu mereka masih menyembah berhala, tidak pernah dilarang oleh Rasulullah jangan berzina, jangan minum minuman keras. Tapi apa hadirin? Diajak agar mereka pertama iman kepada Allah, dan supaya mereka jangan berbohong dan jangan berdusta. Maka setelah itu terbangun dalam hati mereka, ketika Rasulullah menerapkan hukum, maka mereka manut dan mereka nurut. Kenapa hadirin? Karena iman kepada Allah sudah menghunjam, pemahaman mereka tentang Islam sudah sempurna. Sekarang bagaimana kita mau melarang manusia dari perilaku-perilaku yang abnormal, pelanggar-pelanggar hukum, sementara mereka belum paham akan hakikat Islam yang indah dan mempesona. Jadi pahami mereka terlebih dahulu ajaran Islam yang indah dan mempesona, yang penuh rahmat dan kasih sayang. Maka setelah paham, barulah hukum itu diterapkan. Yang kedua, sebagai pengganti keimanan mereka, percayaan mereka kepada tahayul dan khurafat. Kaum muslimin, kita semua mendapatkan penjelasan Rasulullah SAW. Dalam hadisnya dijelaskan, la adwa wa la tiyarata, la adwa wa la tiyarata. Tidak ada penularan dan tidak ada yang namanya tiara. Tiara itu adalah nasib sial. Kenapa hadirin? Masyarakat Arab jahiliyah saat itu meyakini bahwa yang namanya penularan itu pasti ada, dan datangnya penularan bukan karena izin Allah dan bukan karena kuasa Allah. Makanya Rasulullah mengatakan la adwa wa la tiyarata. Tidak ada penularan yang datang dengan sendirinya. Penularan itu adalah datang dengan izin Allah. Yaitu masyarakat Arab jahiliyah mempercayai saat itu bahwa jika ada kuda yang sehat, ada kuda yang sehat dicampur satu kandang dengan kuda yang penyakit kulit, maka orang-orang Arab jahiliyah mengatakan pasti tertular, dan tertular itu adalah datang dengan sendirinya dan tidak ada kuasa Allah dan tidak ada campur tangan Allah. Bagi mereka, kepercayaan yang mereka yakini saat itu, pokoknya kalau kuda yang sehat bercampur dengan kuda yang sakit pasti menular. Lalu oleh Rasulullah ditepiskan la adwa, bahwasanya penularan itu bukan datang dengan sendiri, tapi penularan itu datang dengan izin Allah. Nah, ini diluruskan oleh Rasulullah. Jadi hadirin, kalau anak kita kena cacar, anak saya kemarin yang kedua kena cacar, lima-limanya nular semua, kena cacar semua. Jadi cacar itu menular, penyakit kulit itu menular, dan dia menular bukan serta-merta dengan sendiri, tapi dengan izin Allah. Dan inilah yang diluruskan oleh Rasulullah SAW tentang faham-faham Arab jahiliyah. Nah, karenanya harus kita pisahkan yang penyakit kulit dengan kuda yang sehat. Nah, kalau kita campurkan kuda yang sehat dengan kuda yang sakit, maka yang sehat akan ikut sakit. Dan ini penularan tentunya bukan datang dengan sendirinya, tapi siapakah musabbibul asbab? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau musabbibul asbab tidak mengizinkan, tidak akan menular. Kita tahu api itu tabiatnya panas atau dingin, hadirin? Panas. Tapi kalau Allah menginginkan api itu dingin, bisakah dia menjadi dingin? Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu semua besi itu lembek atau keras? Keras. Tapi siapakah yang membuat
sehingga besi tersebut sangat empuk dan lembut di tangan Nabi Daud, bisa diolah untuk bikin alat-alat yang ia inginkan. Yang kedua kaum muslimin, untuk menggantikan faham khurafat tadi, Rasulullah tumpukan dalam dada kaum muslimin al-iman bil yaumil akhir. Tadi yang pertama, iman kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, sebagai musabbibul asbab, yang menurunkan hujan, yang memanaskan api, yang menghidupkan yang mati, dan yang mematikan yang hidup. Lalu setelah itu disadarkanlah kaum muslimin serta umat Islam di kalangan Rasulullah SAW, paham mereka iman kepada hari akhir, bahwasanya hari akhir kelak akan ada dan pasti terjadi. Akan ada hari perhitungan. Siapa yang berbuat maksiat akan dibalas dengan kemaksiatannya berupa ganjaran dan hukuman, dan siapa yang beramal soleh akan dibalas amal solehnya berupa pahala yang berlipat-lipat. Kaum muslimin wa zurratul mu'minina rahimakumullah. Nah, dua konsep yang dibawa oleh Rasulullah ini mampu menjungkir balikan tradisi yang ada saat itu, sehingga yang tadinya mereka menyembah berhala, maka mereka menjadi orang yang satu-satunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akal mereka yang tadinya bergantung dengan hal-hal yang khurafat kini mampu dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah saat itu kaum muslimin di zaman Rasulullah, berubah dari masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang penuh dengan peradaban. Bahkan peradabannya mampu menyinari seluruh wilayah negeri-negeri Arab yang ada di sekelilingnya. Kaum muslimin wa zurratul mu'minina rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, realitas yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah qama bi takwini mujtama'in islamiyyin jadidin bi mafahima wa maqayis istima'iyyatin jadidah al-ibratu wal qimatu fihi wa fi qiyadatihi lil ahliyati wal kifayati wal amanati wat taqwa la lil asabiyyati al qabaliyyati wal ansab kama kana fil mujtama'il jahili as-sabiq فيترابط أبناؤهم ويتعاطفون بالإخاء الإسلامي ثم الإنساني وهم فيه جميعا كأسنان المشط أمام الحق والنظام. Realitas yang kedua yang mampu dibangun oleh Rasulullah dari ajaran-ajarannya yang tadi bersifat reformatif, lalu diaplikasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk apa? Yaitu Rasulullah mampu mencetak, mampu menciptakan, mampu membangun masyarakat Islami yang baru dengan pemahaman dan dengan standar parameter sosial yang baru, di mana itu semua muslimin parameternya itu, patokannya itu adalah al-ibratu wal qimatu fi, nilai tatanan yang dibangun oleh Rasulullah, yang dijadikan sebagai standar oleh Rasulullah dalam kepemimpinannya adalah berdasarkan apa kaum muslimin? Berdasarkan yaitu yang dinamakan dengan profesionalisme, kapabilitas, kecakapan, amanah dan ketakwaan, bukan berdasarkan fanatisme kabilah dan bukan berdasarkan fanatisme suku. Lihat hadirin, kita tahu semua siapakah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak kecil yang dahulunya budak, lalu dimerdekakan oleh Khadijah radhiyallahu anha, dan ketika Rasulullah hidup dan menikahi Khadijah, maka Zaid bin Harithah dibiarkan hidup dalam satu keluarga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang anak budak. Ini budak di saat kecilnya. Lalu dia mampu ketika besar dilatih oleh Rasulullah menjadi penunggang kuda yang handal. Zaid bin Harithah dibimbing oleh Rasulullah menjadi
budak. Karenanya seorang budak tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin. Lalu paham ini yang klasik, paham yang kuno ini mampu diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita selama ini masih menganut paham jahiliyah. Kalau ada anak, siapa ayahnya? Ayahnya keturunan anu, ningrat anu. Anaknya tak punya kapabilitas, langsung diangkat. Kenapa? Ya, karena dia ayahnya seorang anu. Ini melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba hadir. Ini mampu ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berani menabrak konsep-konsep yang saat itu diamini dan diterima oleh masyarakat jahiliyah, tapi tidak berdasarkan rasionalitas, hanya berdasarkan khurafat, lalu oleh Rasulullah dirubah. Bagaimana seorang mantan budak yang bernama Zaid bin Harithah menjadi seorang pemimpin perang dalam perang Mu'tah ke Romawi di wilayah negeri Syria saat itu. Dan perang Mu'tah adalah peperangan yang sangat genting dan sangat menentukan. Wa kanat min a'zamil ghazawati khataran wa bu'da syaqqatin wa idama masyaqqatin wa kana fiha tahta imra'ati Zaid Ja'far bin Abi Thalib ibn ammi Rasulullah min dha'ubati Quraisy wa dirwatiha nasaban wa syarafan wa markazan istima'iyyan. Inilah hadirin, ini yang dimaksud Rasulullah mampu menegakkan konsep-konsep yang reformatif. Bagaimana seorang budak yang saat itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin diangkat oleh Rasulullah karena berdasarkan apa? Ketakwaannya, berdasarkan kapabilitasnya. Sekalipun dia bekas mantan budak, maka diangkat oleh Rasulullah sebagai komandan perang untuk perang di Mu'tah. Saat itu perang menuju Romawi ada di wilayah Syria. Dan perang Mu'tah saat itu merupakan perang yang sangat urgen, perang yang sangat menentukan tentang perjalanan politik Rasulullah SAW. Lalu di antara pasukan-pasukan yang dibawahi oleh Zaid bin Harithah ada Ja'far bin Abi Thalib. Padahal Ja'far bin Abi Thalib adalah orang besar. Nasabnya nasab yang bagus, orang ningratnya Quraisy. Tapi ningrat Quraisy mampu ditundukkan oleh Rasulullah. Naiklah seorang mantan budak, sekalipun ningrat dia harus tunduk kepada seorang komandan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadir. Coba negeri kita kalau menerapkan konsep ini beres. Jangan mentang-mentang bapaknya adalah orang besar, anaknya nggak punya kapabilitas apa-apa diangkat jadi anu. Akhirnya apa hadirin? Kacau negeri ini. Jadi mengangkat seorang pemimpin itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa hadirin? Al-kifayah, wal amanah, wal ahliyah, wal taqwa. Kapabilitas, kecakapannya, keamanahannya, dan ketakwaannya. Itulah standar Islam. Dan itulah standar yang dibawa oleh dakwah Rasulullah SAW. Lalu di bawah kepemimpinan Zaid bin Harithah ada lagi seorang pembesar yang bernama Khalid bin Walid al-Makhzumi. Wa nahika bi Khalid man huwa? Kalau Anda mau tahu siapakah Khalid bin Walid, Khalid bin Walid juga seorang ningrat. Tapi oleh Rasulullah mampu, ningrat itu mampu ditundukkan oleh Rasulullah. Jangan mentang-mentang ningrat, jangan mentang-mentang bangsawan, Anda akan bertindak semena-mena kepada komandan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Dan semuanya tunduk, karena Rasulullah memberikan arahan yang tepat. Nah, thumma hadha Usama bin Zaid bin Harithah ba'da dhalik yuwallihi Rasul qiyadata jaysh al-ghazwah ats-tsaniyah ila Mu'tah. Tadi bernama Zaid bin Harithah diangkat menjadi komandan perang. Lalu oleh Rasulullah diangkat lagi anaknya Zaid bin Harithah yang
tahun. Diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi komandan perang, yaitu Mu'tah Jilid kedua. Mu'tah Jilid kedua. Umurnya 17 tahun. Lalu kata beliau, tahukah Anda siapa yang dibawahi oleh Usamah bin Zaid bin Harisah, seorang komandan perang yang berusia 17 tahun? Siapa bawahannya dan siapa prajuritnya? Di situ ada yang namanya Abu Bakar Siddiq. Tahukah Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq tunduk dengan seorang anak yang berusia 17 tahun. Makanya hadirin, kita lihat siapa penakluk Konstantinopel Turki. Siapa yang menaklukkan Turki? Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda belia berusia 17 tahun. Dalam riwayat, Muhammad Fatih ini adalah seorang pemuda yang bertahun-tahun tidak pernah absen dalam sholat subuh berjamaah. Jadi ketika itu pemimpin saat itu mengatakan, siapa di antara kalian yang sholat subuhnya jamaah tidak pernah absen selama 10 tahun lebih? Nggak ada yang nunjuk. Nunjuklah seorang pemuda, Muhammad Al-Fatih, yang akhirnya sekarang mampu menjadi penakluk dan pembuka Turki yang dahulunya berada di wilayah Romawi. Pokoknya hadirin kaum muslimin, saat itu dunia kalau tidak dikuasai oleh Imperium Romawi, Imperium Persia. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tahu semua bahwa tatkala Rasulullah SAW mengangkat Usamah bin Zaid untuk menjadi komandan perang Mu'tah Jilid kedua, saat itu Rasulullah wafat. Belumlah ekspedisi ini terkirim, belumlah pasukan ini terkirim oleh Rasulullah. Rasulullah sudah keburu wafat. Lalu muncullah perpecahan di kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, ketika beliau menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal, maka diangkatlah khalifah pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Maka sahabat banyak memberikan usulan. Coba kita fikir-fikir kembali. Ini komandan perang yang ditunjuk oleh Rasulullah bernama Usamah bin Zaid dan usianya 17 tahun. Mari kita ganti, mari kita cari pemimpin lain. Apa yang dijawab oleh Abu Bakar Siddiq? Wallahi demi Allah, saya tidak akan mengganti apa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Rasulullah SAW. Ini dia. Jadi tidak ada kaum muslimin itu perang sana perang sini, berantem sana berantem sini. Pemimpin yang lama meninggal, pemimpin baru mengancam kepada pemimpin yang lama. Tidak ada. Jadi pemimpin negeri itu, pemimpin politik itu adalah pemimpin yang berkesinambungan. Apa yang telah dibangun oleh orang tua kita, kita lanjutkan. Ini jangan sampai pemimpin-pemimpin ini, pemimpin yang lama dimaki-maki, dicaci-caci, lalu segala konsep-konsepnya yang bagus-bagus dihancurkan, dan dia muncullah pemimpin baru, pemimpin yang mengaku Superman, serba bisa. Nah, ini tidak pernah ada, konsep semacam ini tidak pernah ada dalam sejarah umat Islam dan sejarah para sahabat yang mengalami kegemilangan Islam di saat itu. Abu Bakar Siddiq, aku tidak akan mengganti Usamah bin Zaid sekalipun dia berusia 17 tahun dan kalian lebih senior, kalian lebih jago pengalaman dalam berperang, tapi Rasulullah pasti punya pertimbangan yang seringkali pertimbangannya belum dipahami oleh kalian. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq menghantarkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, dan lalu sampai di persimpangan kota Madinah beliau dilepas oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan saat itu Abu Bakar Siddiq yamshi rakilan fi rikabil qa'id syab yuwaddi'uhu wa yusi wa yabda
dengan kerelaan hati jalan kaki menghantarkan pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, diantarkan sampai perbatasan kota Madinah dan dihantarkan terus sampai akhirnya terakhir di perbatasan kota Madinah. Beliau berwasiat kepada Usamah bin Zaid, di antara wasiatnya yang paling populer, wahai Usamah bin Zaid, ketika kamu akan berperang, akan kau temui, janganlah kamu membunuh anak-anak kecil, janganlah kamu membunuh wanita, janganlah kamu membunuh orang tua, jangan kau bunuh orang-orang yang sedang ibadah di tempat ibadahnya, jangan kau hancurkan pohon-pohonan, dan jangan kau hancurkan binatang-binatang. Ini akhlak. Perang sekarang udah nggak ada akhlaknya. Perang zaman sekarang udah nggak ada akhlaknya. Tapi kaum muslimin, para mujahidin yang berperang, pasti mereka akan terikat dengan wasiat Abu Bakar Siddiq. Karenanya hadirin, nggak boleh membunuh anak kecil. Orang Islam itu tidak ada yang membunuh mujahidin. Kalau betul-betul dia betul mujahidin yang asli dan hakiki, nggak akan pernah membunuh musuh yang hanya anak kecil, dari kelompok anak kecil, pihak musuh, wanita, orang tua. Nah, kecuali orang tua yang menjadi mata-mata, itu boleh dibunuh. Tapi selama orang tua itu adalah bayi-bayi saja, diharamkan mereka ditumpahkan darah. Siapa yang boleh dibunuh? Lawan itu yang perang militernya diizinkan. Dan terakhir, Salman Al-Farisi, lagi-lagi seorang budak, diangkat oleh Umar bin Khattab. Ketika Salman Al-Farisi aslinya orang Persia, lalu hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah, lalu dia kenal Islam di sana, lalu dia dimerdekakan dan dibebaskan. Lalu setelah dia tumbuh menjadi seorang muslim yang baik, maka bagaimana mantan budak ini oleh Umar bin Khattab diangkat menjadi pemimpin. Apa itu hadirin? Yaitu fayuwallihi Umar radhiyallahu anhu fi khilafati al-imarata ala madaini Kisra. Salman Al-Farisi diangkat menjadi seorang gubernur atau bupati atau pemimpin yang membawahi wilayah Persia, yaitu Madain Kisra. Nah, ini hadirin, inilah konsep-konsep yang mampu ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadha as-suluk alladhi qalaba mafahim al-arab wa taqalidahum fil unsuriyyah wal asabiyyah al-qabaliyah wa tabaqiyah innama kana tatbiqan amaliyan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Semua yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan sahabat Umar tadi mengangkat seorang mantan budak menjadi pemimpin, ini hanyalah sebagai realisasi dari ajaran firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sekalipun dia itu bekas budak, maka tetap yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi mengangkat pemimpin harus betul-betul memperhatikan aspek ketakwaannya, di samping juga aspek kemampuannya. Kalau dia punya kapabilitas, punya kecakapan, punya amanah, tapi tidak bertakwa, ini sangat berbahaya. Ilmu yang tidak dilandasi oleh iman dan takwa, maka akan menjadi ilmu yang rusak. Senjata yang dipegang oleh seorang prajurit yang tidak beriman, yang tidak bertakwa, maka senjata ini akan menjadi senjata pemusnah massal, perusak, pemusnah. Tapi senjata yang dipegang oleh orang bertakwa, maka dia akan dijaga dalam hati-hati dan akan ditempatkan pada tempatnya. Dan juga sebagai realisasi dari sabda Rasulullah, man ista'mala rajulan min isabatin ay wallahu amalan ala qaumin wa fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Kata Rasulullah sallallahu, siapa orang, seorang pemimpin yang mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin, nah, siapa seorang laki-laki pemimpin lalu mengangkat pimpinan bawahannya, padahal kata Rasulullah di bawahnya, di tengah mereka ada
sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang berat, dan amanah yang sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Pemimpin hamba mana saja yang Allah angkat dan dia menjadi pemimpin atas rakyatnya, lalu dia meninggal, dan saat dia meninggal dia sedang khianat dalam kepemimpinannya terhadap rakyatnya, kecuali orang itu Allah haramkan masuk ke dalam surga. Ini hadirin, ini ajaran-ajaran, konsep-konsep pembaharuan yang dibawa oleh Rasulullah yang seringkali di negeri kita dan negeri-negeri Islam banyak diremehkan dan tidak dipraktekkan. Karenanya hadirin, memilih pemimpin bukan berdasarkan like or dislike, apakah karena dia satu suku dengan saya, satu kampung dengan saya, satu nasab dengan saya. Tidak, bukan itu patokannya. Patokannya adalah yang pertama dan yang kedua, karena dia punya amanah, karena dia punya kapabilitas,